Nah, Kaniki, setelah 12 panggilan tersebut, mungkin kenapa sih Kaniki juga akhirnya ibaratnya menghiraukan aja deh, biarin aja gitu? Ya karena itu tadi, karena kalau logikanya panggilan polisi tidak secepat itu gitu. Kan kalau saksi nih, jadi saksi, taruh deh nggak datang-datang, harusnya kan naik dong kasusnya dari sidik ke lidik atau dari lidik ke sidik atau saya nggak tahu lah, lupa ya. Baru nanti ada gelar perkara, panggil saksi ahli, kan prosesnya panjang, ngerti nggak? Ini 3 minggu prosesnya, mana ada yang secepat kilat begini, apalagi kan Banten. Orang saya ngelaporin orang di Polda aja 1,5 tahun, si Indra Tarigan baru jadi pesakitan di pengadilan, ya kan? Kan saya belajar dari kasus sebelumnya gitu. Kenapa ini 3? Berarti sekarang gini aja, buat warga negara seluruh Indonesia, mau KTP kalian di Papua kek, mau KTP kalian di Makassar, kalian bikin laporan aja di Polres Banten Kota Serang. Karena di situ kalian akan cepat, sigap diproses. Mau KTP kalian di Makassar kek, di Kalimantan, mereka nggak pandang bulu. Karena kemarin saya tanya, bukankah Dito Mahendra ini KTP-nya di Jakarta? Berarti kalau di Jakarta dan kejadiannya di Jakarta, harusnya lapornya di mana? Di Jakarta. Kenapa di Serang, Banten? Menanyakan itu juga nggak? Saya udah tanyain semua. Tapi bapak penyidiknya, nggak tahu namanya siapa, saya lupa, tapi saya punya fotonya, bilang, ya karena kejadian waktu itu dia sedang lihat pabrik di Banten, katanya. Ya saya diem aja ya, belaga bego aja. Gitu, kayak oh gitu ya Pak gitu. Padahal kan kalian tahu sendiri dong, saya aja mau ngelaporin orang nih kejadiannya di rumah. Misalkan saya lagi baru keluar dari rumah, KTP-nya Jakarta Selatan, mau ngelapor di Polda Metro misalkan, pasti dibilang gini, kenapa nggak ke Polres Jaksel aja? Ayo, kan KTP-nya Jakarta Selatan, bener nggak tuh? Kenapa ini kucuk-kucuk di Banten diterima? Gitu. Jadi pertanyaan. Iya, pikir aja deh kalian sendiri gimana. Berarti makanya kan saya kasih tahu, kalau kalian mau prosesnya cepat, kasus apapun itu lapor aja di Polres Banten, Serang Banten. Gitu. Karena pasti laporan kalian akan diterima dan pasti cepat dan akan ada kejadian seperti saya alami, yaitu pengepungan oleh polisi dari Serang Banten. Gitu. Kaniki, mungkin flashback dari Kaniki kan mungkin nggak kenal dengan sosok D ini ya. Nah, mungkin sampai bisa dikerjain itu, terus ada laporan ini gitu. Kalau saya sih awalnya kenapa sih? Nggak tahu, demi Allah, Rasulullah sambil geledek nih, kalau ada geledek bener deh. Kayak si Dodi Sudrajat pasti ngomong ada geledek kan. Ini nggak ada, berarti gue tuh jujur, ngerti nggak sih? Kalau gue tahu, masalahnya gue nggak tahu ini mereka ini berdua ini ada apa. Gue ya biarpun katanya Nindi artis, gue ketemu dia aja nggak pernah, ngobrol nggak pernah, WhatsAppan nggak pernah. Tapi kenapa tuh perempuan segedek itu sama gue, sampai semua diacak-acak sama dia. Salon gue kena, rumah gue dicoret, gue dikirimin ini itu. Tapi gue tuh orangnya memang nggak pernah mau nyusahin aparatur negara ya. Dikit-dikit lapor. Jadi gue taruh aja semua di iCloud gitu. Semua kejadian gue taruh gitu. Kaniki berarti. Coba lu tanya deh sama dia, lu ada masalah apa sih sama Nikita Mirzani gitu. Kalau dia berpikirnya gue ngerebut Askara Prasadi Harsono, mantan suaminya itu, lah lakinya kan waktu itu bukannya di penjara. Logikanya pacaran di penjara gimana gue tanya. Berarti kan dia agak-agak gimana, dan dia bukannya dia sendiri yang bilang kalau dia sudah berpisah. Kalau misalkan benar, kan dia sendiri yang bilang udah berpisah. Kalau dia gua ambil, masalahnya di mana? Gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.